Kalau kita berasumsikan seperti itu, nanti kita mengasumsikan bahwa setiap pilihan politik yang dilakukan oleh artis kepada siapapun pasangannya nih, itu bisa jadi dibayar semua. Betul. Nah, aku sih nggak mau bersuuzon kayak gitu. Jadi jangan lihat yang cuma dukung 02, yang dukung 03, yang dukung 01 gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Amanat Institute. Nah, di podcast Amanat Institute nantinya akan ngebahas topik-topik terkait dengan politik, isu sosial, dan juga isu-isu yang sedang berkembang. Dan kali ini gue ditemenin sama figur wanita muda yang sudah berkecimpung di dunia politik sejak berusia 18 tahun. Siapa lagi kalau bukan Samara Amani. Apa kabar? Baik, apa kabar? Alhamdulillah. Tapi kalau ngomongin soal Samara Amani, ini kayaknya gue nggak perlu lagi nih memperkenalkan sosok Samara Amani, karena menurut gue semua orang dan teman-teman ini pasti udah pada kenal sama sosok Samara Amani. Benar nggak? Nggak tahu. Iya, gitu. Karena gue pribadi kenal dan mengenal nama lo itu dari tahun 2017. Iya. Waktu itu. Gak nyangka itu udah berapa tahun yang lalu ya? Iya benar. Siapa baru sangka? kemarin. Siapa sangka Samara Amani menjadi sosok yang sekarang ini. Iya, benar sih. Ya, sekarang kesibukan lo apa? Ya sekarang kan aku bantuin Pak Erik di Kementerian BUMN. Jadi aku sekarang jadi staf susnya Pak Erik di Kementerian BUMN. Kalau misalnya dari segi di pemerintahan. Di luar itu sih kita masih fokus ke gerakan-gerakan sosial politik. Kayak kemarin aku baru turun sama teman-temanku di kota Sabi ya, komunitas gitu ya. Kita ngelihat lapak pemulung di mana situ banyak anak-anak muda yang mereka itu sebenarnya punya aspirasi, punya banyak mimpi untuk kemudian bisa naik kelas, untuk bisa keluar dari situasi tersebut, bisa sekolah, bisa kerja dan lain-lain gitu. Jadi itu kita juga masih terus memberdayakan, mengedukasi teman-teman yang di bawah gitu. Jadi masih ada kegiatan sosial politik, ada kegiatan di pemerintahan gitu ya. Keren. Nah, jadi sebenarnya hari ini tuh kita pengen ngebahas topiknya itu tentang cancel culture. Dimana kebetulan beberapa hari waktu yang lalu lo juga sempat ngebahas soal cancel culture ini di Instagram ya. Yes. Kalau boleh tahu dan boleh diceritakan apa sih yang menyebabkan akhirnya lo speak up soal cancel culture ini? Sebenarnya gini. Jadi posisi aku itu adalah selalu menganggap dan menghargai, lebih tepatnya, berbagai bentuk aspirasi. Baik itu aspirasi yang sifatnya pun kadang mengkritik pemerintah, ya demonstrasi dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, itu kan salah satu bentuk aspirasi gitu. Yeah. Tapi kan aspirasi itu tuh sifatnya nggak homogen. Aspirasi itu hadir dalam berbagai macam bentuk. Ada orang-orang yang punya aspirasi pro terhadap pemerintah, atau aspirasi yang mungkin ya nggak pro, nggak anti, di tengah dan lain sebagainya. Yang menjadi kritik aku terhadap gerakan cancel culture yang kemarin muncul adalah kenapa kok cancel culture ini dilakukan seolah-olah orang yang punya dukungan tertentu gitu ya, terus kemudian punya sikap tertentu yang berbeda dengan kebanyakan orang gitu, yang ketika itu wave-nya lagi demonstrasi gitu kan, jadi rame-rame dibully, diintimidasi, diboykot dan lain sebagainya gitu. Jadi kesannya adalah kita pengen menjunjung tinggi kebebasan, demokrasi, tetapi kita tidak menghargai bentuk-bentuk kebebasan itu gitu, karena kan orang yang punya aspirasi yang berbeda itu kan hak dia gitu, itu bentuk kebebasan juga gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang lebih yang aku kritik gitu. Jadi lebih kepada jangan sampai ada standar ganda sih gitu. Jadi satu sisi kita merasa mungkin kita diintimidasi nih gitu, tetapi kita melakukan hal yang sama, mengintimidasi orang. Jadi kalau aku selalu percaya kalau misalnya kita punya prinsip dan punya nilai, kita tidak mau hal tertentu dilakukan kepada kita, ya kita jangan melakukan hal itu kepada orang lain gitu. Tapi lo sendiri pernah mengalami cancel culture itu? Ya, gue rasa gue termasuk orang yang kemarin juga ikut di cancel, tapi it's okay. Kalau aku nggak ada masalah gitu. Jadi kritik aku tuh bukan karena aku ngerasa kok aku dibully ya, enggak. Aku bukan tipe orang kayak gitu. Dari mulai berpolitik dari usia 18 tahun udah biasa dibully gitu. Jadi mungkin kalau orang-orang yang baru berada di dunia politik masih kagetan, kok
dibully gitu. Kalau misalnya gue udah kenyang gitu. Jadi it's okay, itu part of politics dan itu hak setiap orang untuk mengkritik gitu. Tapi aku lebih kepada melihat fenomena ini nggak sehat aja gitu. Ketika ada orang-orang yang meng-cancel orang-orang tertentu cuma karena beda pilihan politiknya kan nggak masalah gitu. Karena gini loh, bahas pilihan politik di tahun 2025 ini udah nggak relevan gitu. Betul. Pemilunya udah lama, Karena udah lewat banget gitu, presidennya udah dilantik. Jadi ya fokus kepada isu-isunya aja gitu. Jadi kalau misalnya ada isu yang disetujui dan nggak disetujui silahkan didebatkan, nggak apa-apa. Tapi jangan nyalain orang per orang karena memiliki pilihan politik tertentu. Itu terserah orang tersebut kan, gitu maksudnya. Betul. Oke, nah tapi sebelum kita ngobrol jauh soal cancel culture, mungkin banyak teman-teman di luar sana yang belum kenal dengan istilah cancel culture ini, karena memang di Indonesia sendiri tuh istilah ini nggak begitu ini ya. Kalau di Korea tuh udah sering banget terjadi gitu. Nah, boleh nggak dijelasin menurut lo tuh cancel culture itu apa sih? Nah, itu hal menarik tadi bahas Korea ya. Iya. Jadi kita menganggap wah nggak apa-apa cancel culture di Korea itu biasa terjadi. Nggak segala hal yang hadir dari Korea itu bagus gitu. Betul. Kenapa? Karena ya faktanya kayak kemarin kejadian waktu salah satu pesawat di Korea jatuh ya. Bukan jatuh sih, sebenarnya tertabrak. Gitu, ya. Terus kan kemudian hampir semua penumpang di sana meninggal dunia. Yang tidak meninggal dunia hanyalah beberapa awak kabin kalau ingat gitu, beberapa pramugari atau pilot ya spesifik. 2 orang apa kalau nggak salah, sedikit banget gitu. Nah, ketika itu orang-orang yang selamat ini itu malah dibully sama satu negara. Jadi dibuat di guilt trip gitu kalau bahasa kerennya gitu. Jadi ada guilty feeling, kenapa kok yang lain meninggal kita selamat gitu. Nah itu kultur kayak gitu kan gak sehat, karena sebenarnya yang selamat itu pastinya tetap menyimpan trauma. Bayangin orang udah trauma tambah disalah-salahin gitu, kok lo yang selamat bukan teman-teman lo yang selamat dan lain sebagainya. Nah jadi apakah kultur yang, mohon maaf ya kalau buat aku, kultur toksik seperti itu mau kita impor di negara ini? Jadi kalau menurut aku enggak gitu. Jadi aku sangat nggak setuju dengan kultur-kultur yang seperti itu. Meskipun orang bilang cancel culture itu part of demokrasi, itu part of kebebasan. Oh iya, tapi demokrasi yang kita inginkan kan bukan kebebasan secara total. Kalau kebebasan total nggak ada hukum, nggak ada apa-apa, yang namanya anarki gitu. Ini kan enggak. Kita negara hukum, kita punya moral, kita punya etika, kita punya cara-cara gitu. Jangan sampai kita adalah kelompok orang-orang yang mengkritik etika, mengkritik moralitas seseorang, tetapi kita adalah orang-orang yang juga nggak menjunjung tinggi kedua hal itu gitu. Ya. Tapi memang gue melihat juga cancel culture ini bukan hukuman yang tepat, karena memang dampak dari cancel culture ini juga besar sekali kan gitu. Tapi gue penasaran, kalau boleh tahu lo sendiri tuh ngelihat cancel culture itu sebagai bentuk keadilan sosial atau justru sebagai bentuk pembungkaman buat orang-orang yang ingin berpendapat, ingin memilih berdasarkan pilihannya? Gue nggak bisa lihat itu sebagai keadilan sosial gitu. Kira gini, kalau gini, gue nggak masalah punya perbedaan pendapat. Misalnya ada orang yang nggak suka sama aku nih, nggak suka sama Samara karena Samara pro terhadap pemerintah, nggak apa-apa, kita diskusi, kita debat gitu ya. Karena dalam kultur demokrasi yang sehat itu memang perdebatan, diskursus itu jadi penting gitu. Tapi yang nggak sehat adalah kita nggak peduli apapun yang di pikirannya Samara atau di pikiran setiap orang, ini nggak penting gitu. Kita cuma nggak suka dia melakukan hal ini, kita cuma nggak suka dia berada di kubu tertentu. Jadi kita serang aja, kita cancel aja, kita benci aja, kita hate gitu. Jadi gimana kita bisa menganggap itu sebagai sebuah keadilan kalau misalnya orang belum mengemukakan pikirannya, orang tidak diberikan kesempatan berargumentasi, tapi orang diserang secara bertubi-tubi gitu. Nah itu jadi sebuah pertanyaan, dan ini menurut aku juga hal yang sama yang akan aku lakukan kalau misalnya ada teman-teman yang kemarin demonstrasi terus kemudian diserang tanpa dipahami apa argumentasinya, yang nggak pas gitu kan. Jadi kalau mau keadilan ya harus ada diskusi dari dua belah pihak. Jadi ya cara-cara sistem seperti ya boykot rame-rame gitu ya, cancel culture itu ya pembungkaman. Boleh kita boykot kalau misalnya yang kita boykot itu misalnya negara seperti Israel yang misalnya secara jelas-jelas melakukan genosida gitu. Tapi kalau misalnya boykot dalam kasus seperti ini gitu, itu kan manusia gitu loh, dan manusia ini nggak melakukan kejahatan apapun sama kamu, dia hanya punya perbedaan aspirasi, perbedaan pemikiran gitu. Oke. Nah, jadi gue bisa bilang, apakah cancel culture ini berpotensi menciptakan polarisasi dalam masyarakat?
memang udah cancel culture ditambah politik udah pasti polarisasi gitu. Jadi ya gini, polarisasi itu nggak apa-apa kalau sehat gitu. Misalnya satu punya pendapat A, punya pendapat B, terus kita terbelah dengan itu nggak masalah. Tetapi sudah tidak sehat ketika ini kan menyerangnya udah personal ya. Kalau dulu tuh aku selalu beranggapan gini ya. Jadi aku mungkin cerita dikit. Dari dulu tahun 2019 semua orang tahu aku tuh orangnya ya kritiknya tuh keras-keras gitu. Iya. Dan mungkin banyak kritikan-kritikan aku tuh yang pedes banget gitu. Tetapi aku setiap kali selesai berdebat dan lain sebagainya, aku sadar bahwa yang kita kritik itu bukan orangnya, yang kita kritik itu idenya. Yang kita kritik itu pemikirannya dan lain sebagainya gitu. Jadi kita tidak pernah ada hard feeling antara satu sama lain. Misalnya dulu berdebat dan lain sebagainya, ya kita tetap berteman gitu. Kayak dulu Valdo kan dulu teman debat gitu. Jadi Valdo kan baru sekarang di PSI. Dulu kan waktu Valdo di PAN dan aku di PSI kita sering berdebat gitu kan. Tapi setelah lewat dari itu ya kita berteman aja gitu kan. Nggak ada masalah, nggak ada kebencian antara kita. Nah sekarang ini situasi itu nggak ada pertemanan yang bisa kemudian saling mengkritik, saling berdebat tuh udah nggak ada. Jadi kalau misalnya lo beda sama gue, ya gue serang gitu. Nah itu yang udah menurut aku di level nggak sehat dan toksik. Ya oke. Kita balik lagi ke pilihan 01, 02, 03. Memang pada waktu itu semua orang yang menyatakan pilihan, termasuk gua juga sebenarnya, terutama public figure yang menyuarakan untuk memilih di 02 misalkan kayak gitu. Nah, menurut lu cancel culture terhadap public figure yang mendukung 02 karena dianggap dibayar as influencer yang bekerja, apakah itu bentuk menghilangkan esensi demokrasi atau kebebasan pendapat mereka? Ada tuh artis misalkan siapa deh, Raffi Ahmad. Kita contohkan Raffi Ahmad nih, jelas mendukung 02. Nah dia dianggap orang yang di-endorse, orang yang dibayar untuk. Ya tapi dari mana taunya dia dibayar apa enggak? Nah itu kan makanya, asumsi. Betul, gitu. asumsinya itu yang sebenarnya dijadikan bahan bakar untuk. Karena aku pemilih 02 dan aku nggak pernah dibayar apapun gitu. Jadi itu semua gini loh. Ini juga lucu gitu kan. Kalau kita berasumsikan seperti itu, nanti kita mengasumsikan bahwa setiap pilihan politik yang dilakukan oleh artis kepada siapapun pasangannya nih, itu bisa jadi dibayar semua. Gitu. Nah, aku sih nggak mau bersuuzon kayak gitu. Jadi jangan lihat yang cuma dukung 02, yang dukung 03, yang dukung 01 gimana gitu. Tapi kan gini loh, udah lewat juga kita bahas itu pertama. Yang kedua juga nggak sehat juga kita membahas itu, dan aku sih punya keyakinan seperti ini. Kita jangan membiasakan diri menganggap orang itu nggak punya pemikiran dan nggak punya aspirasinya sendiri gitu. Jangan dianggap yang punya pemikiran, yang progresif, yang punya aspirasi itu cuma kita. Mereka nggak mungkin, mereka pasti bayaran. Itu sendiri udah nggak sehat gitu. Karena artis punya pemikiran, artis punya aspirasi, nggak tahu. Mungkin Raffi ya punya berbagai macam idenya dia soal industri kreatif, soal anak muda dan lain sebagainya. Yang dia ingin perjuangkan ya mungkin align dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran ketika itu kan. Jadi nggak fair kalau misalnya semua orang yang mendukung pasangan tuh dianggap bayaran ya gitu. Tapi memang penyebaran isu-isu di sosial media itu sangat masif ya, sangat cepat. Nah, menurut lo upaya cancel culture ini pengaruh media sosial terhadap penyebaran atau percepatan canceling ini gimana? Peran media sosial? Ya terutama X ya. Twitter tuh memang sangat berpengaruh belakangan ini gitu. Dan memang ketika informasinya tuh yang dibuat itu dikemas dengan angle-angle tertentu gitu, di mana orang juga nggak ngecek kebenarannya benar apa enggak 100%, ya udah akhirnya jadinya sangat cepat, dan akhirnya ada orang-orang tertentu yang sampai kemarin aku lihat sampai harus klarifikasi, padahal juga nggak ada yang perlu diklarifikasi. Kalau kita dukung pasangan tertentu ya nggak apa-apa juga. Ngapain kita klarifikasi? Ngapain kita klarifikasi sesuatu yang menjadi hak kita, yang dilindungi oleh undang-undang, yaitu memilih gitu. Hak paling dasar warga negara itu salah satunya memilih loh. Betul. Menentukan pilihan. Gitu. Ya oke, kita lanjut ke aspek hukumnya. Nah kan kalau melihat cancel culture ini kan bisa mempengaruhi hidup orang, bisa merubah hidup orang yang tadinya baik-baik aja menjadi ya kalau kita bisa lihat kasus-kasus di Korea lah, tokoh-tokoh yang kena cancel culture ini udah pasti
habis-habisan gitu. Nah, kira-kira menurut lo itu perlu nggak ada regulasi hukum terkait dengan cancel culture ini untuk melindungi individu dari fitnah-fitnah ataupun serangan yang tidak berdasar? Regulasi. Ya. Ya sebenarnya kalau regulasi tinggal kita atur sejauh mana. Karena gini, aku juga takut dengan dikit-dikit memberikan regulasi, gitu. Kalau regulasinya terlalu ketat, nanti semua orang bisa melaporkan orang lain, gitu. Tetapi sebenarnya dengan regulasi-regulasi kita yang ada, ketika seseorang itu misalnya batasannya apa sih? Batasannya yang menurut aku sih ya ketika udah kekerasan gitu, ketika udah memfitnah, menyebarkan hoax, ya itu sebenarnya pasti dengan undang-undang sekarang pun juga udah bisa dilaporkan gitu. Tetapi selain dari itu, regulasi tidak akan menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi saat ini. Masalah yang kita hadapi saat ini lebih kepada kultur politik kita yang belum sehat. Jadi aku lebih daripada nambah regulasi, aku lebih cenderung mendorong ya edukasi-edukasi yang dilakukan oleh partai politik, oleh komunitas, NGO dan lain sebagainya gitu. Dan tentunya mendorong keberanian orang-orang yang mungkin di cancel dan lain-lain untuk bersikap gitu. Kenapa? Karena kalau mereka diam dan makin bungkam dan makin takut gitu ya, itu jadi presiden gitu. Jadi contoh, oh hati-hati dia aja takut gitu. Jadi kita mungkin udah nggak usah beraspirasi. Jadi ketakutan aku tuh adalah ketika negara itu diisi oleh masyarakat yang pemikirannya tuh homogen sama semua gitu. Dan itu yang menurut aku nggak sehat gitu. Ya, tapi menurut lo perlu nggak pembelajaran untuk terkait dengan cancel culture ini dilakukan di dunia pendidikan? Karena karena banyak juga loh anak-anak anak-anak yang ternyata mereka ikut nimbrung di TikTok, di Instagram terutama kayak jadi. Kalau itu oke. Menurut aku pendidikan memang sih ke depan ini pendidikan yang berkaitan sama media sosial itu memang harus lebih gencar ya. Karena generasi aku aja udah beda banget sama generasi Z, generasi di bawahnya akan menghadapi hal yang berbeda. Paparan mereka terhadap media sosial sangat besar gitu. Makanya sebenarnya kemarin ya pembatasan konten itu bagus juga gitu yang kemarin dilakukan oleh pemerintah kan. Jadi perlu juga kita melakukan edukasi untuk bermedia sosial dari anak sejak dini gitu supaya mereka tahu apa batasan-batasannya gitu. Terakhir nih, apakah ada pendekatan alternatif selain cancel culture yang lebih konstruktif dalam menanggapi perilaku atau kebijakan yang dianggap salah? Demonstrasi itu nggak apa-apa. Dan kita sudah buktikan beberapa bulan terakhir kan Pak Prabowo terbuka dengan demonstrasi itu kan tetap dibolehkan demonstrasi gitu. Jadi dari zaman dulu juga demonstrasi juga jalan terus. Akhirnya semenjak reformasi kita sudah biasa melihat demonstrasi gitu. Demonstrasi itu biasa. Dan biasanya dalam demonstrasi itu DPR atau pemerintah biasanya menerima perwakilan demonstran. Jadi itu bentuk menyampaikan aspirasi yang fair, nggak masalah itu. Yang kedua, berbicara di TikTok, di X, di Instagram terkait aspirasi juga nggak masalah gitu. Jadi mengkritik isu, mengkritik kebijakan itu nggak masalah, itu oke aja gitu. Jadi yang aku nggak suka itu adalah ketika kita nggak bisa nerima orang punya pendapat berbeda, itu aja gitu. Kalau misalnya kritiknya nggak setuju, punya pemikiran, ya nggak masalah, itu demokrasi. Aku bisa beda pendapatnya sama mereka semua. Tapi untuk mereka berdemonstrasi, untuk mereka mengkritik, ya itu dilindungi undang-undang. Dan rasanya kemarin sudah dicontohkan bagus juga sama Pak Prabowo ketika beliau mengundang banyak pimpinan pemimpin redaksi ke Hambalang ya nggak salah, dengan round table itu dan menjawab berbagai macam pertanyaan, kan nggak apa-apa. Dan di situ pertanyaan-pertanyaannya kritis-kritis loh gitu. Jadi itu adalah bentuk dan contoh bahwa nggak apa-apa, kritik nggak apa-apa. Ya mungkin Pak Prabowo punya pemikiran yang berbeda dengan mereka, ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi itu yang mesti kita biasakan di negara kita itu, bahwa diskursus, perdebatan, perbedaan pemikiran antara kita sesama kita dan pemerintah itu hal yang wajar. Kita nggak suka ya nggak apa-apa kritik. Jadi ya marilah kita menormalisasi perbedaan pendapat dan ya kalau mau berdemokrasi kayak gitu yang benar gitu. Kayaknya kadang-kadang gini loh, orang-orang itu bicara demokrasi, tapi banyak juga dari masyarakat kita yang belum siap dan belum mengerti esensi berdemokrasi. Jadi aku setuju bahwa demokrasi itu penting ya, karena itu kita harus membiasakan diri untuk saling menerima perbedaan pendapat dan memiliki perbedaan pendapat yang beragam di masyarakat. Dan tentu perbedaan itu juga salah gitu kan. Iya benar. Gini, aku dari dulu aku selalu percaya gini loh. Orang tuh selalu merasa dirinya kalau misalnya apa gini, yang ngerti lah. Kita dulu kalau waktu masih muda-muda banget, masih kuliah,
ketika kita turun ke jalan kita merasa kita yang paling idealis, paling idealis gitu. Mereka memang orang-orang yang idealis. Aku nggak mengatakan bahwa yang demonstrasi itu nggak idealis. Mereka idealis gitu. Tetapi bukan berarti orang-orang yang hidup dalam pemerintahan itu nggak punya idealisme. Karena kenapa? Yang disebut nilai ideal, yang disebut idealisme itu kan nggak rata. Idealisme orang sama semua, enggak lah. Pemimpin bangsa kita itu udah mengajarkan bahwa idealisme itu bisa berbeda-beda. Coba kita lihat, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Bung Natsir, mereka semua tuh idealis, tapi kan idealismenya berbeda-beda, gitu. Semuanya punya aliran-aliran politik yang beda-beda. Jadi artinya, kalaupun kita merasa orang yang idealis, kita punya prinsip, orang-orang di pemerintahan belum tentu nggak punya idealisme dan nggak punya prinsip. Dua nilai ideal tuh bisa beda-beda gitu. Oke, wah seru banget. Menarik ya kalau ngebahas soal cancel culture ini. Terakhir dong, lo pengen bilang apa nih ke masyarakat dan ke anak-anak muda terutama di luar sana terkait dengan cancel culture ini? Ya intinya satu, kita harus biasain kita berbeda. Biasain bahwa perbedaan itu nggak masalah. Yang kedua, kalaupun kita nggak setuju dan nggak menganggap sesuatu itu buruk, ya biasakan jalurnya adalah debat. Jangan cepat-cepat ya ngejelekin orang, ngupas kehidupan personalnya hanya karena kita nggak suka dan mau meng-cancel dia. Kenapa? Karena ketika kita melakukan itu semua, kita harus tanya, kalau kita yang digituin kita mau nggak? Kalau kita nggak mau, kita jangan lakukan itu ke orang lain. Oke, thank you Samara. Thank you, seru banget obrolannya hari ini. Thank you. Tapi sebagai penutup, ini gue ada games question yang nanti lo bisa jawab secara cepat. Ini ada sekitar 50 pertanyaan. Oke. 50 pertanyaan. 6 aja. Iya. Oke, ready? Ya. Kopi atau susu? Kopi. Media sosial atau mimbar? Mimbar. Dianggap galak atau dianggap lemah? Galak. Diserang netizen atau diabaikan media? Aduh, yang mana ya? Sama-sama penting nih. Diserang netizen lah, at least ada perbedaan. Kalau diserang netizen udah pasti nggak diabaikan media ya? Iya. Terkenal karena opini atau terkenal karena penampilan? Opini lah. Terakhir, ini cepet ya. Panggung eksekutif atau legislatif? Eksekutif. Eksekutif, berarti ya kan sekarang udah eksekutif staf sus. Ya kan tahun periode depan. Oh, nggak tahu. Spill dong. Ya sekarang yang penting di eksekutif dulu. Oh gitu, oke. Wah, terima kasih Samara. Siap, semoga anak-anak muda dan masyarakat kita lebih melek lagi dan lebih bisa teredukasi dengan baik terkait dengan cancel culture. Karena memang cancel culture ini sangat mempengaruhi dan memberikan dampak yang tidak baik. Tepuk tangan dong buat Samara Aman. Thank you. Mungkin next episode bisa datang lagi dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Dan siap, terima kasih banyak Samara Amani sudah hadir di studio Amanat Institute. Semoga di next episode bisa datang lagi dengan topik yang berbeda. Dan tentunya jangan lupa di follow Instagram dan TikToknya Amanat Institute. Dan juga jangan lupa subscribe.